4 amalan yang bisa buang kesedihan. Jangan lupa subscribe ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sedih merupakan bagian dari fitrah manusia. Tak satu pun manusia bisa lepas dari kepedihan, termasuk para nabi dan rasul. Semua hampir bisa dipastikan pernah mengalami yang namanya lara. Nabi Yakub sampai kehilangan penglihatan karena menahan amarah kepada saudara Nabi Yusuf, dan kepedihan karena kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tak sanggup untuk tidak bermuram durja kala kehilangan istri dan paman tercintanya Abu Thalib. Namun demikian kesedihan Nabi dan Rasul tidak melampaui batas, sehingga kepedihan tidak melemahkan iman. Namun, masih ada sebagian dari umat Islam yang belum memahami batas-batas kesedihan, sehingga sebagian larut dalam kegundahan sampai-sampai ada yang berubah sikap dan karakter secara signifikan bersebab kepedihan yang diturutkan. Biasanya, yang mengalami keadaan seperti itu adalah mereka yang gersang jiwanya, lemah agamanya dan minim pengetahuannya, tetapi besar harapan dan angan-angannya. Sehingga kala apa yang sangat dicintainya hilang, ia seperti tak punya pegangan. Ada yang menjerit-jerit, stres bahkan gila dan putus asa, hingga bunuh diri. Semua itu tidak lepas dari rasa cinta yang begitu besar terhadap selain Allah Ta'ala. Mulai dari kecintaan terhadap diri sendiri, harta dan tahta. Dan orang yang sedih karena hal-hal tersebut tidak sedikit. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim mengerti bagaimana terbebas dari rasa cinta yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan kesayuan tak tertahankan, yang jika tidak diwaspadai justru bisa mematikan iman. Pertama, pelihara dan perkuat iman. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman diberikan kesudahan yang baik dan pertolongan dari Allah. Seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kala beliau mesti mengalami takdir terpisah dari ayah, keluarga dan kampung halamannya dalam kurun waktu yang begitu lama, dengan bekal iman. Akhirnya Allah pertemukan Nabi Yusuf kembali dengan ayah dan keluarganya dalam keadaan yang kuat lagi bermartabat, baik di sisi manusia dan di sisi Allah. Bagaimana Nabi Yusuf menjaga dan mempertangguh keimanannya, bisa kita lihat pada keteguhan hatinya dalam mengedepankan iman. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk
Orang-orang yang bodoh. Quran Surat Yusuf ayat 33. Dengan kata lain, iman akan menghindarkan seorang muslim dari kebodohan dan kesedihan yang tidak beralasan, sehingga hidupnya, meski secara kasat mata tampak tidak bahagia, hakikat hatinya teguh, perkasa dan optimis akan pertolongannya. Kedua, istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Ibn Katsir menjelaskan, ayat tersebut menghendaki agar umat Islam memurnikan amal untuk Allah dan beramal karena taat kepada Allah Ta'ala atas apa yang disyariatkannya kepada mereka sepanjang hayat. Dalam konteks operasionalnya setiap 24 jam, tentu umat Islam mesti konsisten dalam mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, dan beramal soleh. QS Al-Baqarah 277 dalam segala situasi dan kondisi. Sebab pada akhirnya, kabar gembira berupa surga akan Allah berikan kepada siapa saja dari umat Islam yang benar-benar istiqomah. Ketiga, dekat dengan Al-Quran. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat itu memerintahkan agar umat Islam benar-benar dekat dan akrab dengan Al-Quran disertai komitmen meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu, setiap diri dari umat ini akan terbebas dari kesedihan karena urusan dunia yang luput dari tangannya. Sungguh tidak mengherankan jika para sahabat dan ulama terdahulu gitu cinta dan bangga membaca, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Keempat, ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-A'raf ayat 35. Makna khusus ayat tersebut tentu berlaku kepada umat Islam yang sudah semestinya dalam hidupnya mesti ittiba, mengikuti Rasulullah dalam segala situasi dan kondisi. Adapun implementasinya adalah bagaimana setiap muslim senantiasa bertakwa dan tidak melakukan apapun melainkan perbaikan demi perbaikan bagi umat, rakyat, bangsa, agama dan negara, sebagaimana yang telah Rasulullah teladankan. 4 amalan dalam uraian ini adalah sebagian dari makna-makna dan panduan yang gamblang dari Al-Quran agar setiap muslim terbebas dari kesedihan yang kontraproduktif. Andai kata pun sedih itu merasuk dalam hati karena alasan yang fitrah, tentu setelah kesedihan itu akan semakin menguatkan keimanan, sehingga hidup akan semakin progresif dalam iman dan takwa, bukan malah retrogresif. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. HR Bukhari. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah
menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.